Halo semuanya, bertemu lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan membuat sebuah project, sebenarnya project sederhana tentang penggunaan buzzer yang dapat dijadikan sebuah alat Morse. Ini membuat gimana setelah kita menekan push buttonnya ini secara tidak langsung lampunya akan menyala dan buzzer akan mengeluarkan suara. Dan kenapa kami namakan ini sewakan di Morse? Karena bisa kami atur seperti nah, itu bisa kalian atur sesuai itu, kita bisa kalian cari Google di mana ada kode Morse translatornya, jadi kalian bisa atur sesuai dengan huruf atau kata yang kalian inginkan. Nah, jadi cara kerjanya ini ketika push button ini kita tekan, secara otomatis dia ini akan mengirim sinyal kepada lampu dan kepada buzzer untuk bekerja. Lampu akan menyala dan buzzer akan mengeluarkan suara sesuai dengan frekuensi yang telah diatur dalam codingannya. Nah, untuk codingannya bisa kalian lihat di atas, dari mana codingan ini memang lumayan panjang karena perlu diketahui memang cara kerja dari Morse ini tuh lumayan rumit. Jadi demikian dari hasil kerja kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2, di sini kami membuat tentang lampu yang berkedip-kedip. Terlihat di sini kita ada liquid crystal I2C yang dimana kita akan menggunakan LCD I2C sebagai indikator bahwa lampu ini statusnya dalam keadaan nyala atau dalam keadaan mati. Kita bisa lihat di sini integrator di lampu di sini itu sebenarnya ini tidak perlu sih. Kita bisa menggunakan berapa karena kita menggunakan 9 lampu, kita bisa menggunakan 9 lampu banyak. Nah, pada penasaran alat ini Bu, mereka 9. Jadi kita menggunakan pin dari pin 12 sampai dengan pin 4. Jadi kita ada 9 lampu di sini ya. Oke. Kita di sini ada void setup, lalu kita di sini LCD bikin itu untuk menunjukkan bahwa setup ini LCD itu sih itu kita gunakan sebagai setup juga. Emang kenapa? Statusnya menyala dan lihat bahwa lampunya itu juga menyala. Mungkin agak kurang kelihatan. Terus status mati dan mati, status nyala, status mati. Mati, statusnya nyala. Baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di project-project berikutnya dari kelompok 2. Karena kelompok 2 ini kelompok yang paling hebat. Bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard Danan Rizkyullah. Nama saya Dan ini Divkan. telah melakukan praktek lampu lalu lintas yang dimana komponennya itu ada resistor, kabel jumper, LED, Arduino, kabel USB, dan pasti laptop. Jadi yang pertama kita pasang masing-masing lampu LED-nya, terus lanjut ke pasang resistornya di setiap bagian sisi negatif dari lampu LED-nya. Yang mana lampu LED ini sisi negatifnya itu bagian pendek dari lampu LED. Selanjutnya pasang kabel jumper ini di bagian sisi positif dari lampu LED dan pasang kabel jumper lagi pada bagian negatif dari breadboard. Dari lampu LED kita pasang secara berurutan di nomor 678. Kabel jumper yang dipasang pada breadboard di negatif ini kita pasang di GND. Lalu kita buat codingannya. Ini lumayan susah. Setelah di run maka dia akan menyala secara berurutan dari merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Kenalkan, kami dari kelompok 4 sesi 2. Di sini kita membuat 3 proyek. Yang pertama kita membuat buzzer, yang kedua kita membuat lampu berjalan, dan yang ketiga kita membuat proyek potensiometer dengan LED. Baik, di rangkaiannya ini kita ada lampu yang berjalan, di mana kita di sini bisa kita lihat lampunya nyalanya bergantian. Terus ini ada codingannya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ini kami dari kelompok 4 ingin kalian membuat buzzer dengan Arduino. Bisa kita lihat bahwa buzzernya berbunyi dengan sambungan pin mode 6 sama GND. Ini bisa lihat codingannya. Oke teman-teman, jadi ini proyek ketiga kita yaitu potensiometer dengan lampu. Bisa kita lihat di sini, semakin kita putar ke kiri lampunya semakin menyala terang. Dan sebaliknya semakin redup. Kami dari kelompok 5, nama saya Mirza Firdaus. Nama saya Audrey Rolin Nurani Tambun. Sekarang kita sudah berhasil proyek pertama yaitu membuat servo motor. Lihatin lagi kita, itu kita. Nih guys, ini apa udah nyala sesuai codingannya. Lihatin codingannya deh. Jadi ini codingannya. Tadi kendalanya kenapa? Coba dijelasin ke kita. Tadi kendalanya
tidak terkonek. Ya portnya Solusinya gimana tadi kita? dikonekin. Sesuaiin. Iya. Alhamdulillah. Project 1 dan ya. Oke, selesai. Hai guys. Nah, sekarang kita buat apa kita? Push button terus lampu. Tunjukin. B. Terus dipencet. Nah, lagi. Mati. Coba ceritain tadi kendalanya apa? Kendalanya kurang ke groundnya. Iya. Enggak dimatiin. Itu nggak nyambung. Solusinya apa kita? Ya disambungin ke ground ya. Alhamdulillah. Ini codingannya guys. Oke, codingannya. Soalnya dipencet lagi. Iya. Kita buat apa hari ini kita? Jadi ini project ketiga kita Ya, guys. itu potensiometer. Coba. LED terus nanti kalau Iya. ini nyala. Kendalanya apa nih? Kendalanya kebalik kabelnya. Kebalik kabelnya. Solusinya gimana? Dibalik kabelnya. Alhamdulillah. Jadi ini codingannya. Coba nyalain lagi Rek. Habis bikin. Sudah selesai. Terang banget. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Hamis Satya Priantara dari kelompok 6 Informatika B. Pada ujian praktek kali ini saya bertugas untuk membuat servo motor. Jadi pada codingannya seperti ini. Ini adalah hasil coding yang saya lakukan. Jadi pertama saya include servo library-nya, lalu servo saya jadikan my servo. Pada setup saya jadikan my servo attach input nomor 13, lalu pin 12 sampai 9 saya jadikan sebagai output. Lalu pada void loop ketika servo 90 derajat maka lampu akan menyala pada warna yang ditentukan dan buzzer akan berbunyi sesuai pada yang ditentukan. Ini adalah hasil praktek pada hari ini. Jadi ketika berubah, suara akan berubah dan warna RGB akan berubah. Sekian hasil praktek pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.